Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM 1120111. Saya dari kelas HKIC. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian setengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukumnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang pertama ada fase Makkiyah, berlangsung selama 13 tahun pada masa kerasulan sampai masa hijrah. Umat Islam masih terisolir, masih fokus penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum. Yang kedua ada fase Madaniyah, pada masa hijrah sampai masa wafat. Islam sudah kuat, sehingga perlu adanya tasyri dan pembentukan perundang-undangan. Di Madinah sudah disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, waris, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lainnya. Selanjutnya ada peran Rasulullah. Sifat Rasulullah adalah maksum atau terjaga. Berperan sebagai satu, legislatif, sultan tasri'iyah. Yang kedua, eksekutif, sultan tanziyah. Yang ketiga, yudikatif, sultan khodoiyah. Piagam Madinah. 1. Undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut. 2. Disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan di sekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Kewenangan atau kompetensi peradilan. Otoritas yuridiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 65. Kitab pedomannya ada Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Proses peradilan. Yang pertama, sederhana dan bersifat fatwa. Yang kedua, tidak formal tetapi rukun al-qada terpenuhi. Yang ketiga, putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran. Yang keempat, Rasulullah berpesan kepada Ali agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum. Yang kelima, telah ada peninjauan kembali. Yang keenam, praktik wilayah al-hisbah dan mas-halim telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Yang ketujuh, pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu. Pendelegasian tugas yudikatif. Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menjadi penguasa di daerah tertentu. Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Rasulullah menugaskan sahabatnya dengan didampingi sahabat lain untuk menyelesaikan suatu perkara di suatu daerah. Alat buktinya yang pertama ada bayinah atau fakta kebenaran. Yang kedua, saksi. Yang ketiga, firasat. Yang keempat, sumpah. Yang kelima, bukti tertulis. Dan yang keenam, qur'ah atau undian. Perangkat hukum. 1. Iqrar atau pengakuan terdakwa. Yang kedua, bukti. Yang ketiga, sumpah. Yang keempat, penolakan. Hakim yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, gubernur dan hakim Yaman. Yang kedua ada Atha bin Asid di daerah Mekah. Yang ketiga telah ada peninjauan kembali. Yang keempat, gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilannya relatif sama dengan masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkang. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah, perkara yang muncul itu sedikit. Pada masa Umar bin Khattab, terjadi pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kekuasaan Islam meluas. Khalifah mengangkat beberapa sahabat menjadi hakim. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, pengangkatan kodi. Pada masa lanjutan, yang pertama, hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah.
Yang kedua, pengadilan hisbah secara formal sudah ada. Yang ketiga, terdapat surat yang memuat petunjuk untuk kodi. Yang keempat, risalatul qadi berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim. Yang kelima, Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur. Pada masa Utsman bin Affan dilaksanakan di sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan kodi, memberikan surat khusus untuk kodi di daerah mereka, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat nasib kodi untuk membantu tugas hakim, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakannya. Hakim yang menjabat adalah beberapa sahabat Rasulullah. Kelemahannya yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada kodi untuk menjalankan tugas berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Kesimpulannya, proses peradilan masih sederhana, tempatnya di rumah hakim atau masjid, belum dikenal kotib atau panterah, belum ada gedung khusus. Nilai positifnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kesejahteraan kodi dirintis Abu Bakar, gaji dari Baitul Mal. Umar melarang hakim menerima bingkisan atau hadiah apapun dari orang yang berperkara. Umar merintis rumah tahanan pertama. Manfaat penjara adalah sebagai syok terapi, efek jerah, dan pembinaan mental. Perkembangan peradilan pada masa Umar sangat bagus. Pada masa kedua khalifah terakhir tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Bani Umayyah, keturunan Al-Abbas, berlangsung di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pendirinya adalah Abu Musa Al-Abbas Al-Saffah dari tahun 750 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansurlah yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti ini. Ibu kotanya di tengah-tengah bangsa Persia. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Organisasi kehakiman pada masa Abbasiyah. Yang pertama ada Diwan Qadi Al-Qodoh, Qudah Al-Akali, Qudah Al-Amsor, Al-Suta Al-Qodoiyah. Badan-badan peradilan ada 3 macam, yaitu yang pertama ada Al-Qodoh, Al-Hisbah, Wilayat Al-Mazhalim. Peradilan pada masa Abbasiyah kedua, pada masa ini organisasi peradilan sudah mengalami perubahan. Hakim memutus perkara menurut imam-imam mazhab secara taklid. Hakim dipilih oleh ulama secara taklid. Hakim harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahunnya. Pengaruh eksekutif sangat tinggi. Perubahan bidang peradilan. Yang pertama, tumbuh subur kajian-kajian ilmiah pada pemerintahan Al-Mansur. Yang kedua, sangat respek kepada hukum Islam. Yang ketiga, muncul era baru dalam penulisan hukum Islam, adanya kebebasan dalam berpendapat.
Masalah dalam penyelenggaraan peradilan yang pertama, perbedaan pendapat mengenai masalah hukum. Yang kedua, penolakan pengangkatan Abu Hanifah untuk menjadi hakim di Kufah. Yang ketiga, penolakannya kitab Al-Muwaffah karya Imam Malik sebagai mazhab resmi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Sekilas, Turki Utsmani terjadi pada tahun 1229 sampai 1924 Masehi. Masa kekuasaannya kurang lebih selama 6 abad. Wilayahnya ada 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Jumlah pemimpinnya ada 36 sultan dan 1 khalifah terakhir. Awalnya, Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I sehingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi dengan sempurna. Kodifikasi hukum perdata menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi, penyusunan suatu pendapat mazhab, mengaplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda, mengadopsi perundang-undangan modern. Kendala kodifikasi, sumber tasyri Islam, dan kebebasan berijtihad. Bentuk peradilan, al-juz'iyat, mahkamah al-istinaf, mahkamah al-tamyiz, mahkamah al-istinaf al-ulia. Masa tanzimat. Bahasa tanzimat berasal dari kata nazama ya nazimu. Tanzimat yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan menformulasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Hiriyah. Gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, dan perdagangan, dan lain-lain. Pelopor pembaruan dipelopori oleh Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Kekuasaan dialihkan kepada Syaikh al-Islam. Sikap masyarakat ada sikap tradisional, modernisme, reformis. Gerakan Tanzimat berakhir dengan wafatnya Ali pada tahun 1871. Muncul beberapa gerakan dikategorikan 3 masa. Yang pertama pada masa Utsmani Muda. Yang kedua Turki Muda. Yang ketiga Mustafa Kemal. Dan yang terakhir ada pasca Tanzimat. Muncul sumber hukum yang pertama Mahkamah Al-Tawaif atau Qadha al-Milli, peradilan untuk suatu kelompok tertentu. Yang kedua Qadha al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing. Yang ketiga Qadha Mahkamah al-Hukuk, mengadili perkara. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.